Film diawali dengan seorang ibu yang tengah berbelanja di minimarket bersama anaknya. Karena anaknya masih pengen jalan-jalan, sontak ibunya berniat mengajaknya ke taman. Namun ketika mereka keluar dari minimarket, tiba-tiba entah siapa pria tersebut dan tak apa tujuannya menghabisi si ibu di sana. Jelas saja itu mengundang pertanyaan dari berbagai pihak dan menjadi berita hangat di semua awak media. Akibat dari kejadian itu, membuat para orang tua takut jika anak-anaknya keluar sendirian. Apalagi sampai saat ini, pihak kepolisian belum bisa menemukan pelakunya. Menariknya adalah muncul sosok misterius yang mengklaim hukum di negaranya sudah gagal total dan membiarkan semua pelaku kejahatan berkeliaran dengan bebas. Sehingga pria misterius melakukan penegakan keadilan dengan caranya sendiri, yaitu menghabisi semua pelaku kejahatan di kota itu. Kisah akan berfokus pada pria ini. Dia bernama Sanders, seorang pasukan khusus dari Amerika, dan dialah sosok misterius yang dimaksud dari berita tersebut. Dengan merekam dan menyebarkan video rekamannya di semua media, Sanders hanya berniat membantu para korban yang tidak mendapat keadilan. Karena menurutnya, pemerintahan di negaranya sudah tidak bisa diandalkan, sudah bobrok, dan bahkan malah menjadikan korban serta keluarganya diperas habis demi persidangan yang tidak kunjung ada kejelasan. Sanders sendiri mengakui kalau saat ini dia hanya mengisi liburan di kota itu sambil mengecek setiap perusahaan milik almarhum ayahnya. Namun karena berita pembunuhan, pembulian, dan berbagai kejahatan lain sedang marak di sana, Sanders meminta pengacaranya untuk mencarikan informasi tentang korban dan pelakunya. Setelah nge-gym pagi, Sanders keluar untuk jalan-jalan sambil mengecek setiap unit bangunan miliknya. Ketika Sanders sampai di kantornya, ia dikejutkan dengan orang-orang yang sedang bekerja di ruangannya. Seorang pengelola, sebut saja Owen, ikut kaget setelah tahu atasannya datang dan mengajaknya ke ruangan pribadinya. Di sana Owen menjelaskan kalau biaya sewa kantor dan bayar pajak semakin naik, sehingga demi mengirit pengeluaran, karyawannya disuruh bekerja di sana. Sanders yang tidak mau tahu, meminta Owen untuk segera memindahkan mereka. Sanders juga mengungkapkan kalau perusahaannya memiliki 3.500 unit gedung dan menghasilkan 50.400.000 euro per tahun, mustahil tidak bisa membayar sewa gedung tersebut. Tidak hanya itu, Sanders juga menyuruh Owen mendatangkan arsiteknya untuk membetulkan semua kerusakan yang ada di setiap unit bangunannya. Smells like a nursing home in here. Selesai dari sana, Sanders yang berniat ke rumah sakit lebih memilih naik bus daripada kendaraan pribadi. Namun ia dibuat kesal ketika tahu 3 pemuda dengan sekonyong-konyong masuk dan tidak membayar tiket busnya. Sontak saja Sanders membayar tiket mereka karena tidak mau perjalanannya terganggu. Sanders juga mengatakan pada para pemuda itu kalau tidak mau membayar apa yang memang sudah seharusnya mereka bayar, maka dampak kedepannya akan merugikan banyak orang. Contohnya, harga-harga menjadi naik termasuk BBM dan pajak negara itu sendiri. Karena pada dasarnya pemuda itu goblok dan gak mau tahu, dia tidak terima dan hampir saja mengeluarkan pisaunya. Namun Sanders yang lebih dulu mengancam dengan Glock 17-nya. Tidak lama, ketiga pemuda itu mengejeknya sambil turun ke sebuah taman. Tapi beruntung Sanders masih sabar dengan hal itu sehingga dia tidak terlalu menggubris mereka. Sesampainya di rumah sakit, Sanders menemui korban penganiayaan yang dilakukan kelompok DC yang meminta membayar hutangnya. Dia bernama Elsa. Elsa menjelaskan kalau sebenarnya hutangnya sudah lunas, namun mereka tetap meminta uang tambahan sebagai denda yang tidak jelas. Tanpa memberikan identitasnya, Sanders menanyakan apa yang Elsa inginkan jika pelakunya tertangkap. Elsa menginginkan keadilan dan pelakunya dipenjara agar bisa jera dan mau bertobat. Sanders pun menjelaskan kalau sifat seperti itu tidak akan berubah kalau belum dihantam alam semesta, dan itu kapan terjadi kita tidak pernah tahu. Bahkan hukum di sana juga sudah tidak bisa diharapkan. Maka dari itu, Sanders menawarkan keadilan dengan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah Elsa. Sepulangnya dari rumah sakit, Sanders yang berniat pulang jalan kaki tidak sengaja melewati taman yang sepi. Tapi ternyata ketiga pemuda tadi sudah ada di sana dan tengah membuli pemuda lain sampai ketakutan. Sontak saja Sanders yang melihat hal itu langsung membantunya.
Beruntung wanita yang bersama mereka tadi berhasil kabur, sehingga hanya dua pemuda saja yang diberi pelajaran oleh Sanders. Singkat waktu, para DC kembali datang ke rumah Elsa dan berniat meminta Elsa membayarnya lagi. Tanpa mereka sadari, Elsa masih dalam perawatan di rumah sakit. Ketika mereka masuk rumah Elsa, tiba-tiba dari kejadian itu, seorang Interpol bernama Henry diwawancarai oleh banyak wartawan. Henry mengatakan kalau ia akan segera menangkap sosok misterius itu, karena menurutnya tindakan itu sudah melewati batas apalagi sampai membawa nama hukum di sana. Dari wawancara Henry itu menimbulkan sebuah kontra, yang dimana banyak warga yang mendukung aksi Sanders dan menganggap bahwa Sanders adalah pahlawan bagi negaranya. We need more guys like this in Canada. Setelah wawancara, Henry mendatangi Elsa dan betapa terkejutnya setelah Elsa mengucapkan terima kasih dan mengatakan kalau anggotanya sudah membereskan masalahnya. Dengan kebingungan, Henry mengatakan kalau ia belum menugaskan apapun pada anggotanya. Lalu Henry menanyakan ciri-ciri orang yang dimaksud Elsa. Elsa yang menyadari kalau yang menyelesaikan masalahnya bukan dari bagian Interpol, memberikan keterangan palsu karena tidak ingin pahlawannya terkena masalah. He was very friendly. He was small, black hair. Henry terus melakukan pencarian sosok Sanders, meskipun ciri-ciri yang ia terima itu salah. Ia juga memerintahkan semua polsek setempat untuk terus melakukan sweeping di jalan-jalan perkotaan dan pedesaan. Kembali pada Sanders yang sedang membuat rekaman video lagi. Kali ini dia membuat pernyataan tegas setelah mendengar berita wawancara Henry. Sanders mengatakan kalau lebih baik para aparat dan pihak pemerintahnya fokus pada penjahat sebenarnya, pelaku penganiayaan, pembunuhan, pembulian, korupsi, dan lain sebagainya. Karena menurutnya, sangat tidak menguntungkan kalau pihak yang berwajib mengejarnya. Yang ada hanyalah tambahan korban yang tidak bersalah selanjutnya dari penjahat itu sendiri. Sanders juga mengulang pernyataan yang sama, yaitu membantu memberikan keadilan bagi mereka yang terkena kejahatan dan tidak mendapat keadilan dari negaranya. I do this for you. You learn to do it for yourself. Singkat cerita, malam pun tiba. Henry yang sedang tidak bertugas meluangkan waktunya buat nyantai di kafe. Seorang karyawan yang melihatnya menyapanya dengan sinis karena dia tahu Henry tidak suka dengan cara Sanders melalui televisi. Henry pun terdiam dengan ocehan itu dan lanjut menikmati teh pucuknya. Sementara di depannya ada dua pemuda yang tengah menggoda wanita kenalannya di sana. Namun ketika wanita itu beranjak ke toilet, dua pemuda itu merencanakan sesuatu. Mereka bermaksud membuat si wanita kobam dan akan digedabah setelah sampai di Hotel Oye nanti. Mereka memasukkan serbuk haram di seloki wanita itu. Tanpa mereka sadari, Sanders sedari tadi memperhatikan mereka berdua. Sontak saja, Sanders menjambangi mereka dan mengatakan kalau teman wanitanya butuh bantuan di toilet. Si pemuda yang pengen tempe becek pun langsung pergi menuju toilet. Dengan cepat, Sanders memindahkan gelas mereka sebelum mereka datang lagi. Setelah mereka duduk dan mengajak bersulang, Sanders hanya senyum tipis dan... Setelah si pemuda tidak sadarkan diri, Sanders menyuruh si wanita untuk pergi secepatnya. Sanders juga tidak sadar kalau Henry memperhatikannya sehingga setelah Sanders pergi, Henry membawa gelas bekas Sanders untuk diambil DNA-nya. Keesokan paginya, Sanders mendatangi rumah korban pemerkosaan bernama Sarah. Tanpa basa-basi, Sanders menanyakan pada Sarah dan ayahnya tentang hasil keputusan pengadilan. Ayahnya sempat menolak menjawab pertanyaan itu karena mengira Sanders adalah reporter. Namun Sarah menjawab kalau dia tidak mendapatkan keadilan. There was no justice. Good afternoon. Siang itu juga, Sanders menyamar sebagai polisi untuk menemui seorang hakim. Setelah mereka bertemu, tanpa basa-basi Sanders menyuntikkan obat bius pada si hakim. Di dalam perjalanan menuju pedesaan, Sanders mengungkapkan kekecewaannya, di mana seorang hakim yang seharusnya menggunakan hukum sebagai pelindung korban malah disalahgunakan, sehingga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terbebas dari jeratan hukum. Menurutnya, oknum seperti hakim ini perlu dibinasakan, dan mungkin suatu saat nanti, oknum polisi yang menerima suap dan melindungi penjahat juga ia akan habisi. Bahkan Sanders mencontohkan jalur hukum yang saat ini berjalan di negaranya dengan mobil yang ada di depannya. They will obey the law, even if they... Ya, seperti itulah jalan hukum saat ini. Yang melanggar hukum dibenarkan, sementara yang menjadi korban harus ditambah kepedihannya. Bahkan, si korban harus merelakan nyawanya dengan sia-sia.
Tidak lama, Sanders sampai di tempat tujuannya dan menunjukkan rekaman video ketika si hakim memberikan pernyataan di depan pers. The gang rape was in a way a crime. Dari video itu, terlihat jelas alasan yang tidak masuk akal dan membiarkan si pelaku pemerkosaan Sarah dibebaskan. Lalu Sanders mengambil sebotol intisari dan menuangkannya pada baju hakim agar dikira kobam lalu mendiskon umurnya. Tidak berhenti di situ. Setelah asar, Sanders mendatangi rumah salah satu pelaku yang bernama Ucup. Awalnya ayah Ucup menolak permintaan Sanders yang ingin bertemu dengan anaknya. Akan tetapi setelah pistol diacungkan, ayah Ucup terpaksa mempersilahkannya masuk. Jelas itu membuat keluarganya panik dan Ucup sendiri mencoba menyerangnya, akan tetapi Around his leg, I didn't hit an artery. He should be fine. Sanders menyuruh mereka duduk di sofa untuk diinterogasi. Tapi si ayah yang geram akan melakukan sesuatu. 2, 1. Sayangnya nyalinya ciut setelah dihitung mundur oleh Sanders. Lalu Sanders mulai menghujani pertanyaan dan meminta jawaban yang masuk akal. Kenapa Ucup dan teman-temannya tega melakukan itu? Ucup menjelaskan kalau dia hilaf dan berjanji akan berubah di kemudian hari. Ternyata kakak Ucup juga melihat kejadian itu dan menjadikan video itu sebagai kontennya. Lalu si kakak menggunakan alibi kalau pakaian Sarah yang seksoi menggoda syahwat mereka dan si kakak akan menghapus kontennya. Namun jawaban yang membagongkan dari si ayah adalah cara mendidik keluarganya berlandaskan agamanya, yang dimana seorang wanita tidak diperbolehkan menggunakan pakaian seksoi yang mengumbar auratnya. Namun kesalahannya adalah tidak mengajarkan keluarganya dalam melakukan tindakan yang benar tapi malah memperkaosnya. Mendengar itu, mereka hanya terdiam. Lalu Sanders menyuruh Ucup untuk mengundang ke-6 temannya datang ke rumah saat itu juga. Ucup yang takut dengan teman-temannya awalnya menolak, akan tetapi 5, 4, 3. Thank you. Hey, bring your brother. tidak lama dua teman Ucup datang di sana dan menyuruh si kakak membuka pintunya. Ketika teman-temannya masuk, tiba-tiba kemudian 4 temannya juga datang di sana dengan jeda waktu yang berbeda. Tanpa basa-basi, Sanders menghabisi semua pelaku. Sanders sadar kalau dirinya sedang dipantau oleh pihak kepolisian. Namun dia tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai, yaitu mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya. Sanders menyiapkan semua persenjataannya yang sewaktu-waktu ia butuhkan jika harus terjadi kontak senjata di sana. Sanders pun kembali membuat video rekaman yang mengatakan kalau semua yang terlibat sudah ia habisi, termasuk Pak Hakim itu sendiri. Dari video itulah, semua pihak kepolisian menemukan semua jasad yang dihabisi oleh Sanders. Yusuf El-Shira, who resided there. It appears stepping in because our system has failed to ensure safety. Sementara Henry yang mendapatkan DNA Sanders berhasil menemukan persembunyiannya. Bahkan Henry harus mengeluarkan pasukan yang begitu banyak termasuk mengeluarkan tank hanya untuk menangkap Sanders. Sanders yang tahu bahwa Henry dan anak buahnya menemukan rumahnya segera menyiapkan senjatanya. Dan ternyata Sanders sudah menyiapkan sebuah bunker untuk menghadapi pasukan Henry. Henry dan anak buahnya sudah sampai di rumah Sanders. Dengan menjebol semua gembok dan kunci rumah Sanders, Henry berhasil masuk di sana. Tanpa mereka tahu, Sanders sudah di dalam bunker baja dengan senjata dan peluru yang sudah lengkap. Lalu Henry menyuruh anak buahnya masuk ke sana untuk menangkap Sanders. Namun Sanders sendiri memperingatkan jangan ada yang bergerak maju atau akan koit semua. Come out! Surrender! From doing my job, I will be forced to kill you all. Akan tetapi, Henry yang keras kepala dan berniat menangkap Sanders tetap menyuruh anak buahnya menyerang, sehingga ini yang terjadi. Fire! Sudah tahu anak buahnya menjadi korban kebrutalan Sanders, masih memaksa anak buahnya dengan gelombang kedua dan
Karena sudah tidak ada lagi serangan dari Sanders, Henry memaksa masuk dan menyuruh untuk membongkar bunker Sanders. Setelah tidak menemukan siapapun di sana, anak buah Henry menemukan pintu di bawah tanah. Terang saja, Henry menyuruh anak buah membukanya dan... Ya, Henry sendiri menjadi korban kebrutalan Sanders karena tidak mau menuruti peringatannya. Beruntung Henry masih bisa selamat dengan luka di sekujur tubuhnya. Ketika masa perawatan di rumah sakit, Henry mendapat telepon dari seseorang. Hello, Chief Henry. Ya, itu adalah pahlawan rakyat jelata yang menginginkan keadilan. Siapa lagi kalau bukan Sanders? Sanders kembali mengingatkan pada Henry untuk menghentikan pencariannya dan berfokus pada kejahatan yang sebenarnya. Karena hanya itulah cara agar negara damai, makmur, dan sejahtera. Mendengar itu, Henry hanya terdiam. They never voted. Dan film pun berakhir.